Ekoliterasi Camp adalah sebuah gerakan tentang pentingnya kesinambungan, pelestarian, dan kelestarian lingkungan hidup. Acara dilaksanakan secara offline dan daring, peserta dikumpulkan di satu tempat, dan dengan dilaksanakannya standar protokol pencegahan COVID-19. Pembukaan diawali dengan diskusi publik dengan beberapa stakeholder terkait. Kemudian dilanjutkan dengan kajian lingkungan hidup menurut Islam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh relawan perkumpulan pusaka dan gabungan alumni Green Leader. Tujuan dari Ekoliterasi Camp ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kesadaran para kaula muda terhadap lingkungan sekitar dan juga keadaan bumi kita sekarang, serta melakukan kontribusi nyata, di mana targetnya adalah mereka memahami dampak positif dan juga negatifnya dari sikap manusia terhadap lingkungan. Output dari program ini yaitu mereka melakukan hal kecil yang dimulai dari diri mereka sendiri, tetapi komitmen untuk dilakukan. Jadi walaupun kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Kemudian mereka menularkan perilaku ramah lingkungan tersebut kepada orang lain. Juga diharapkan mereka menjadi juru kampanye atau agen penggerak peduli lingkungan yang menerapkan pola hidup ekologis baik secara daring maupun luring. Indikator pengukur keberhasilan dari program Ekoliterasi Camp ini kami melakukannya dengan dua cara, yaitu metode kuantitatif berupa survei angket melalui pre-test dan post-test, dan metode kualitatif di sini kami melakukan pemantauan melalui grup dan juga sosial media mereka. Karena sebagian peserta ini adalah utusan dari sekolah, maka kami juga menghubungi gurunya untuk bertanya mengenai perubahan pola hidup seperti apa yang sudah mereka terapkan di sekolah. Dan yang terakhir mengenai rencana tindak lanjut yang kami lakukan setiap 1 bulan sekali, di mana di sini kami berdiskusi mengenai kontribusi apa yang sudah mereka lakukan terhadap lingkungan sekitar dan feedback apa yang sudah mereka dapatkan setelah menerapkan pola hidup ekologis. Lokasi pelaksanaan Ekoliterasi Camp 1 dan 2 itu dilaksanakan di Kampung Solangai, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tagalong, di mana di sana juga tidak ada listrik dan sinyal. Suasana kampung yang masih sangat asri dan juga dekat dengan air. Ekoliterasi Camp 3 dilaksanakan di Balai Pusaka. Karena saat kegiatan tersebut sedang pandemi, maka kami tidak melaksanakan di Kampung Solangai, karena takutnya kami akan membawa virus bagi mereka yang tinggal di sana. Berhubung selama kegiatan peserta akan diinapkan di rumah. Peserta Ekoliterasi Camp 1, 2, dan 3 terdiri dari siswa SMA, mahasiswa, dan juga berbagai komunitas yang berusia 15 tahun sampai dengan 30 tahun, karena mereka generasi penerus bangsa. Fasilitas yang didapatkan peserta selama mengikuti kegiatan yaitu berupa tas putih, hand sanitizer, face shield, masker, block note dan pulpen, baju kaos Ekoliterasi Camp, serta konsumsi selama kegiatan dan juga pastinya sertifikat. Narasumber kegiatan ini adalah alumni Green Leader 1 dan seterusnya. Kemudian ada dari KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong, kemudian kakak-kakak Yayasan Sahabat Lingkungan atau Ekocamp Bandung, relawan perkumpulan pusaka, dan juga pastinya dari Adaro ada Ibu Zuraida Murdia Hamdi dan juga Bapak Fajrianur Musadi. Nah, ketika waktu kami melaksanakan di Solangai, itu juga kita berkolaborasi dengan pencinta alam, kemudian masyarakat setempat untuk bercerita bagaimana kearifan lokal dan habit mereka, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Ketika pelaksanaan Ekoliterasi Camp pertama dan kedua, itu kami mengalami sebuah permasalahan di mana kami kekurangan narasumber. Nah, disinilah awal mula terbentuknya tim pusaka yang diutus untuk mengikuti Green Leader Angkatan 6 tahun 2020 ini, karena diharapkan merekalah menjadi regenerasi atau penerus untuk menjadi narasumber dan berjalannya program Ekoliterasi Camp ke depannya. Perkenalkan, nama saya Firman Yusi. Saya Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka sekaligus juga alumni dari UBNU Green Leader Angkatan pertama. Saya ingin bercerita tentang program kami yang kami beri nama Ekoliterasi Camp. Ekoliterasi Camp sendiri adalah penggabungan antara program lingkungan hidup yang selama ini dilakukan oleh Perkumpulan Pusaka dengan gerakan literasi,
yaitu gerakan di mana kita berusaha mendorong agar anak-anak muda memanfaatkan kemampuan membaca dan menulisnya untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat survive, untuk dapat memecahkan masalah, dari baik itu masalah di dirinya sendiri maupun masalah di sekitarnya. Nah, penggabungan dari dua kegiatan ini adalah upaya untuk mendorong agar anak-anak muda menggunakan semua kemampuannya untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Kami telah menyelenggarakan Ekoliterasi Camp sebanyak 3 kali penyelenggaraan, dimulai kemarin di awal tahun 2019, tepatnya di bulan Februari, dan yang terakhir kami selenggarakan itu adalah pada bulan Oktober tahun 2020 kemarin, yang melibatkan teman-teman peserta dari WNU Green Leader terakhir. Target dari program ini adalah kami ingin menciptakan generasi-generasi muda yang memang betul-betul siap untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup, yang memiliki kemampuan, mampu memaksimalkan kemampuannya, mampu memaksimalkan pengetahuan yang dimilikinya saat ini untuk terlibat. Dan semangat yang dibawa adalah semangat yang sama dengan yang disampaikan di WNU Green Leader, yaitu memulainya dari diri sendiri, memulainya dari hal kecil, dan memulainya sekarang juga. Penyelenggaraan pertama dari Ekoliterasi Camp ini kami mendapat dukungan pembiayaan dari Departemen CSR PT Adar Indonesia. Tetapi untuk penyelenggaraan berikutnya, saya yang kebetulan sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menyediakan dana dari sebagian dari kegiatan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyelenggaraan Ekoliterasi Camp. Nah, di masa yang akan datang, Ekoliterasi Camp ini akan diselenggarakan setiap 4 bulan atau 3 kali dalam setahun, di mana jumlah peserta rata-rata adalah antara 20 sampai 30 orang. Kalau sepulang dari sini ada yang kemudian tidak menjadi pribadi yang berbeda, maka boleh jadi apa yang kami lakukan itu boleh pulang kami gagal. Sekali lagi, jadilah pribadi yang berbeda, perlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah. Dari kegiatan ini kami berharap dihasilkan 20 sampai 30 orang anak muda yang berkomitmen menggunakan pengetahuannya, menggunakan pengalamannya untuk berkontribusi di lingkungan dan dapat menularkan kepada sekitarnya, serta memecahkan problem-problem lingkungan yang ada di sekitarnya. Kira itu yang bisa saya sampaikan tentang Ekoliterasi Camp. Salam lestari, tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan kita.